Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Paramita Prasetyo tentunya di Masak Mudah dan Praktis. Kali ini aku akan memberikan resep masakan yang super gampang banget dan ini enak banget. Siapa di sini yang suka sama sayur kates? Sayur kates ini apa ya? Sayur kates ini biasa disebut dengan sayur pepaya ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak tahu kates, ini adalah pepaya muda. Nih kayak gini nih. Caranya gampang banget, bahan-bahannya gampang banget. Pokoknya ini bahan utamanya cuma pepaya muda. Mau tahu gimana cara masaknya? Langsung saksikan terus video aku, jangan sampai di skip karena ini gampang banget. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa untuk selalu like, subscribe, serta tekan tombol loncengnya. Kita langsung aja untuk bahan-bahannya. Yang pasti di sini aku pakai pepaya muda. Nah, ini pepaya mudanya aku pakai 1 kg. Ini aku beli di pasar udah dicacah seperti ini. Lalu kemudian di sini ada santan kelapa ya teman-teman. Ini aku masaknya pakai santan kelapa. Oke, untuk selanjutnya di sini bumbunya kita pakai bawang merah, bawang putih, kemudian ada cabai rawit merah. Lalu kemudian di sini ada garam, ada gula Jawa dan juga ada rese. Nah, kalau misalkan untuk masak ini aku biasanya emang nggak pakai kaldu bubuk ya teman-teman, jadi emang cuma garam sama gula. Kemudian di sini aku akan menambahkan pete supaya dia lebih sedap. Belum kita mulai, di sini aku punya tips ya teman-teman, supaya ini tuh nggak kaku, jadi dia lemes. Sekarang akan aku kasih 1 sendok makan garam. Nah, ini kita uleni ya teman-teman, kita uleni sampai dia jadi lemes. Jadi saat dimasak tuh dia nggak akan kaku seperti ini. Oh iya, untuk yang aku masak ini, dia pepayanya benar-benar pepaya muda yang warnanya masih hijau ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau pakai pepaya gumading, itu yang warnanya agak-agak orange, itu juga enak banget sih. Cuma karena di pasar adanya cuma ini, jadi aku pakai ini ya teman-teman. Nah, ini aku uleni dulu sampai dia lemes. Nih, seperti ini aja. Pakai garam 1 sendok makan ya teman-teman. Kita uleni seperti ini aja. Untuk garamnya nggak apa-apa 1 sendok makan karena ini kan pepayanya juga banyak banget. Jadi aku 1 kilo tuh bener-bener pepaya ini semua nggak termasuk bijinya karena emang udah dibungkusin. 1 kilo tuh sebanyak ini teman-teman. Ini teman-teman bisa lihat ya, dia setelah diulen itu jadi lemes seperti ini loh. Jadi dia tuh nggak kelihatan kaku sama seperti yang di awal kan dia kan kelihatan kaku banget. Nah, kalau udah diulen itu dia jadi seperti ini. Dan setelah diuleni kita nggak perlu cuci lagi, karena kita mencucinya justru malah sebelum diuleni. Ini perlakuannya berbeda dengan pare ya teman-teman, ingat. Jadi untuk bawang putihnya di sini aku geprek dulu. Nih aku geprek dulu, baru setelah itu aku iris-iris ya teman-teman. Bebas aja sih, ini aku emang pengen geprek aja supaya wangi bawang putihnya tuh makin keluar. Karena kalau misalkan masak kates atau pepaya muda ini emang lebih enak kalau misalkan bawang putihnya tuh terasa banget. Nah, ini bawang putihnya aku ukurannya besar-besar ya teman-teman, jadi saat diiris tuh dia banyak. Kalau misalkan bawang putih punya teman-teman ukurannya kecil bisa ditambah sih, nggak apa-apa, opsional aja ya. Ini aku akan selesaikan semuanya untuk bawang putihnya. Aku iris-iris dulu semuanya. Lalu untuk bawang merahnya aku juga iris-iris seperti ini ya teman-teman. Nah, diiris-iris biasa aja, yang penting tipis-tipis seperti ini. Oke, ini aku akan iris-iris dulu bawang merahnya sampai selesai. Kemudian untuk cabai rawit merahnya ini juga aku iris-iris serong seperti ini ya teman-teman. Nih seperti ini. Kalau untuk banyak cabai merahnya tuh opsional ya, tergantung sesuai selera teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang suka pedas banget atau mungkin ada yang nggak suka pedas. Jadi kalau misalkan nggak suka pedas ya nggak usah terlalu banyak cabainya. Tapi kalau aku pribadi sih aku suka pedas, apalagi sayur kates ini enaknya kalau misalkan pedas. Jadi aku emang cabainya agak banyak. Setelah bumbu-bumbunya siap semua, di sini aku udah menyiapkan minyak goreng, dia udah panas. Nah, ini aku masukkan dulu bawang merahnya. Aku oseng sebentar aja sampai dia layu karena ini minyaknya benar-benar panas. Kita oseng-oseng seperti ini aja ya teman-teman, nggak usah nunggu sampai kering nggak apa-apa. Selanjutnya aku akan memasukkan bawang putihnya. Nah, ini bawang putihnya aku masukkan semuanya.
kemudian aku oseng-oseng lagi untuk bawang putihnya. Sekarang kita tunggu sampai bawang putihnya juga layu dan juga bau wanginya keluar ya teman-teman. Ini kita oseng-oseng aja seperti ini. Nih, jadi teman-teman bisa lihat setelah bawang merah kemudian bawang putihnya layu, sekarang kita masukkan cabenya. Nah, ini cabenya aku masukkan, kemudian aku oseng-oseng lagi. Nih, seperti ini ya teman-teman. Aku oseng-oseng cabenya sampai dia layu supaya dia tuh nanti baunya nggak langu. Nah, seperti ini. Kita tunggu sampai dia agak layu ya teman-teman. Oke, ini cabenya juga udah layu, sekarang akan aku masukkan rese ya teman-teman. Nah, ini resenya aku masukkan. Kemudian aku oseng-oseng lagi seperti ini. Untuk tahap selanjutnya aku akan memasukkan petenya. Nih, aku masukkan. Ini aku pakai 2 papan pete. Kalau misalkan teman-teman nggak ada, di skip nggak apa-apa. Tapi kalau pakai pete, semua masakan itu pasti akan sedap walaupun pakainya cuma sedikit. Nah, ini aku masak-masak lagi seperti ini. Nah, ini yang di dalam wajan mereka udah mulai mengering. Sekarang aku akan masukkan untuk pepaya mudanya. Ini aku akan masukkan. Kita akan masukkan semua untuk pepaya muda ini. Ini 1 kilo kelihatannya banyak banget, tapi nanti pas udah dimasak dia nggak akan sebanyak ini kok. Nih, teman-teman juga bisa lihat dia teksturnya tuh udah lemes, nggak terlalu kaku karena tadi kita udah uleni dengan garam. Nah, ini udah aku masukkan semuanya. Sekarang kita aduk-aduk supaya merata. Ini kita aduk-aduk aja ya teman-teman supaya dia tercampur semuanya. Nah, ini gula jawanya juga aku masukkan sekarang ya teman-teman supaya nanti dia tuh cepat mencair dan menyatu dengan bumbu yang lain. Kemudian garam juga aku masukkan. Ini aku akan tutup sebentar ya teman-teman supaya dia lebih empuk lagi. Bentar aja nggak apa-apa. Nah, ini sekarang kita aduk-aduk supaya tercampur bumbunya. Oh ya teman-teman, aku itu kalau misalkan masak kates emang biasanya nggak pakai kaldu ayam bubuk karena menurut aku dia tuh udah enak pakai garam, kemudian rese dan juga gula jawa. Nah, ini tadi kan emang udah kita uleni pakai garam, tapi di sini aku juga masaknya tambah garam lagi karena nanti kan kita juga akan pakai kuah santan. Lagi pula ini pepayanya juga banyak ya, ini ada 1 kilo, kemudian aku pakai santan. Jadi emang tadi garamnya udah aku uleni pakai garam, kemudian pas masak ini aku juga tambahkan garam lagi. Tapi untuk ukuran garam, untuk ukuran gula itu sesuai dengan selera teman-teman sih, karena kan selera masing-masing orang itu kan pastinya berbeda. Nah, ini udah tercampur, aku akan tutup lagi ya teman-teman supaya dia tuh empuk. Nah, ini akan aku tutup lagi. Nah, ini tadi setelah ditutup dia udah makin empuk lagi. Dan ini juga airnya udah mulai mendidih ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini kita masaknya juga nggak perlu pakai api besar. Kita pakai api sedang aja. Nih, sekarang kita aduk-aduk lagi seperti ini. Teman-teman bisa lihat dia airnya udah mendidih ya. Nih. Ini air dari pepayanya udah keluar, kemudian dia udah mendidih meskipun sedikit banget. Kemudian sekarang aku akan memasukkan santannya. Nah, ini santannya itu aku buat dari setengah butir kelapa ya teman-teman, bisa lihat teksturnya dia nggak terlalu kental. Nah, kalau misalkan aku masak pepaya muda ini, aku tuh emang suka pakai santan, tapi dia tuh santannya nggak usah terlalu banyak. Jadi teman-teman bisa lihat ya, ini tuh nyemak-nyemak kayak gini aja nih, seperti ini. Jadi santannya nggak banyak banget. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak suka pakai santan, bisa sih nggak usah pakai santan, kan sama aja dengan ditumis, bumbunya juga sama aja kok. Tapi mungkin kalau ditumis garamnya bisa dikurangin lagi supaya nggak terlalu asin.
Nah, ini udah seperti ini. Kita koreksi rasa, kalau misalkan udah mendidih bisa kita angkat. Jadi gimana teman-teman, gampang banget kan resepnya dari aku? Teman-teman wajib cobain ini di rumah, yang pasti bakalan enak banget. Tinggal kita makan pakai nasi putih, wow mantep banget. Oke semuanya, terima kasih udah nonton video aku. Buat yang belum like, jangan lupa like, jangan lupa juga subscribe. Dan selamat mencoba di rumah semuanya.